Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Awi. Alhamdulillah pada video kali ini kita akan memaparkan tentang manfaat pekarangan. Nah, jadi kalau ada rumah yang pekarangannya sedikit aja nggak apa-apa, tapi bisa membantu perekonomian keluarga. Ya. Nah, salah satunya bisa nanam cabai, kemudian jahe dan bumbu-bumbu yang lain lah yang bisa ditanam di polybag ya. Nah, karena memang kita menanam ini tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu maka jangan segan-segan, jangan malu-malu lagi ya kita untuk bisa menanam tanaman yang halal. Untuk itu mari kita manfaatkan. Sebagaimana dalam surat Nuh ya, ayat yang ke-19 Allah katakan wallahu ja'ala lakumul arda bisatto ya, bahwasanya Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang luas ya, luas. Jadi untuk kita bercocok tanam bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mari kita lihat ya, nanti kita akan berikan beberapa tutorial tentang cara menanam cabai. Dan ikuti kita ya. Baik, yang pertama adalah pilih cabai yang matang, matang. Pilih cabai yang matang. Kemudian setelah ini dijemur ya, beberapa saat, kemudian disemai di polybag atau di ember. Ini bisa seperti ini. Setelah dijemur ini ya, dijemur dulu terlebih dahulu, kemudian baru disemai. Oke. Mulai. Baik, Chef. Jadi setelah disemai tadi sekitar 2 minggu ya, maka cabai akan seperti ini ya. Akan tumbuh ya, tadi sudah tumbuh. Setelah tumbuh maka akan kita pisahkan ya. Kita pisahkan satu persatu ya cabenya. Nah, nanti kita akan pisahkan. Nah, sebelum kita pisahkan tentu kita siapkan dulu ya. Siapkan polybag-polybagnya. Ya. Nah, polybag-polybagnya. Jadi bagaimana tanah yang ada dalam polybag itu? Ya, tanahnya itu adalah seperti ini. Nah, ini tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ya, kompos ya. Dia bisa kotoran dari sapi, bisa kotoran dari kambing, kotoran dari ayam ya. Kalau ini kotoran-kotoran yang bercampur ya dari sapi ya. Ini sapi, warnanya bagus, ini warnanya hitam ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam polybag ya. Jadi pupuknya ini kita masukkan ya dalam polybag ya. Ini bisa, kalau lebih bagusnya sebenarnya dicampur dengan sekam ya. Sekam, atasnya ditaruh sekam. Tapi ini tidak dikasih sekam, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena memang pupuk kompos ini alami ya. Jadi tidak mengandung bahan-bahan kimia ya, sehingga bagus sekali untuk tanaman-tanaman seperti cabai, seperti jahe dan tomat dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita isi
mengisi polybag ini tidak perlu teknik ya, jadi tinggal masukkan saja, cukup mudah dan gampang ya, tidak perlu khusus ya, jadi cukup mudah. Kita isi ya, mau sebanyak apapun silahkan ya. Nah, jadi kita praktekkan saja cara menanamnya. Cara menanam cabai ini pun tidak sembarangan ya, harus mempunyai teknik, dan mencabutnya tadi ya, mencabutnya juga pas ya, jangan dicabut. Ini tadi kita kan di sini kan dalam kondisi seperti ini tadi kan. Nah, dalam kondisi ini tidak boleh dicabut, ditarik ya, harus tanahnya yang diambil bawahnya, sehingga bibit cabainya tidak patah ya. Nah, setelah kita ambil ini satu ya, sebaiknya menanam cabai ini waktunya di sore hari ya, sore, sehingga tidak langsung terkena sinar matahari. Karena biasanya yang menanam pagi hari dia akan langsung kena sinar matahari dan dia akan layu, kemungkinan kecil untuk hidup ya. Jadi kalau sore kemungkinan besar akan tumbuh. Nah, baik, kita tancapkan ya, kita tancapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, Bismillah dulu, segala sesuatu kita awali dengan Bismillah. Nah, ya. Oke, nih kita dan tidak terlalu dalam ya, karena memang nanti kan akarnya akan ke bawah. Jadi polybagnya jangan menanamnya jangan terlalu dalam ya. Oke, baik. Nah, oke, sahabat AW ya, ini teknik-teknik menanam cabai ya. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk menanam cabai ini. Bisa menggunakan apa saja ya, tidak selain polybag, bisa ember bekas, bisa bekas kaleng cat ya, ataupun yang lain ya, yang bisa menampung tanah ya, sehingga bisa untuk menancapkan cabai. Oke, baik sahabat AW, tadi sudah menanam cabai ya, jadi kita biarkan dulu cabai tadi ya. Sekarang akan menanam jahe, bibit jahe merah ya. Jadi jahe merah ini banyak berkhasiat ya, khasiatnya diminum ya, bisa untuk menyehatkan badan ya, kemudian untuk masak juga ya, untuk ramuan-ramuan herbal ini banyak sekali manfaatnya, untuk ketahanan tubuh juga bisa ya. Jadi teknik menanam jahe ini cukup mudah ya, jadi tinggal siapkan saja jahe-jahe yang sudah cukup lumayan tua ya, kemudian bisa langsung saja ya, langsung ditancapkan dan setiap harinya disiram ya, supaya tetap lembab ya, jangan mengering dan juga jangan terlalu basah ya, karena biasanya jahe kalau ketika menyemai seperti ini terlalu basah dia akan busuk ya. Jadi lembab saja, dan jangan terlalu dalam juga ya. Beberapa minggu maka dia akan tunas. Oke ya, benar Ya. Nah, ini tadi cabai jahe yang sudah kita semai tadi ya, sudah tumbuh ya. Ini umurnya sudah 3 minggu ya, 3 minggu sebesar ini ya, sebesar ini sudah 3 minggu. Jadi hanya satu saja tadi, satu, dan tumbuh beberapa cabang ya. Jadi sangat mudah sekali ya sahabat AW, jadi untuk menanam jahe ini, dan cepat ini tumbuhnya. Dan ada lagi yang sudah berumur, nah ini ya, ini sudah berumur sekitar 1 bulan ya, ini 1 bulan sudah segini tumbuh, ini sudah 1 bulan, sudah besar, ini sudah bisa dipanen ya. Baik, tadi setelah kita semai ya sahabat AW, jadi ini sudah tunas ya, sudah tumbuh. Ini umurnya sekitar 3 minggu ya, 3 minggu udah sebesar ini ya, udah tumbuh ya. Ini sebenarnya bisa lebih subur lagi ya, tapi karena kemarin kurang menyiram ya, kebetulan kemarin lagi agak jarang hujan, jadi
jadinya agak kecil-kecil, tapi ini juga nanti lumayan besar ya. Oke, ini umur 3 minggu. Kemudian baik, jadi setelah kita semai tadi ya, ini jahenya yang sudah umur 3 minggu ya. 3 minggu sebentar ini. Nah, sebenarnya ini bisa lebih subur lagi ya, bisa lebih subur lagi. Cuman kemarin karena memang kurang penyiraman ya, kemarin ada beberapa hari ya, hampir seminggu tidak hujan dan lupa menyiramnya, jadi agak kecil tumbuhnya. Tapi nggak masalah sahabat awe ya, ini juga nanti bisa lebih subur. Kita berikan perawatan yang ekstra ya, kita kasih pupuk kandang ya, biar lebih subur lagi. Baik. Baik ya, ini jahe ini sudah berumur 1 bulan lebih ya, yang ini. Yang ini sudah bisa dipanen ya, sudah bisa untuk untuk buat minuman, ya, bisa untuk buat masak dan sebagainya. Jadi ini sudah bisa diambil buahnya. Ya. Jadi memang menanam jahe ini tidak terlalu lama ya, sebentar. Cukup 1 bulan ya, 1 bulan lebih sudah sebesar ini ya, sebesar ini. Dan ini sudah bisa dipanen. Jahe merah ya, jahe merah. Apalagi di musim corona ini, sahabat awe ya, katanya bisa untuk menambah imun ya, menambah imun sehingga tubuh kita tetap hangat dan tetap sehat dalam melakukan aktivitas. Baik. Ini berumur 1 bulan lebih. Ini. Jadi ini udah lumayan agak besar ya. Nah ini udah subur. Nah, ini udah bisa ya dimanfaatkan ya. Sudahnya ini udah baru berumur sebulan ini ya. Sebulan. Nah, ini udah lumayan. Sudah bisa kita panen. Nah itu ya, jadi jangan pusing-pusing, manfaatkan. Ini cuman di depan rumah ya, sedikit saja sudah bisa banyak juga menghasilkan jahe merah. Oke, sahabat. Sudah kita menjelaskan ya, dari mulai menanam jahe umur sebulan sampai kita mencabutnya panen. Sekarang kita lihat cabai ya. Tadi setelah cabai kita tanam, kita semai, maka umur 1 bulan juga ya, 1 bulan sampai 2 bulan ini ya,
sudah sebesar ini. Ini cabai kita sudah berumur 2 bulanan ya, sebesar ini, dan sudah sering berbuah ya. Sering berbuah, sudah kita panen ya, untuk dimasak ya. Jadi subur-subur tanpa menggunakan bahan pupuk kimia ya. Kita hanya menggunakan pupuk alami ya, jadi kotoran sapi tadi dan kotoran kambing ya, ataupun kotoran ayam bisa juga ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Dan cabai ini tidak pernah habis-habis ya. Jadi berbuah, kemudian kita ambil petik, ada bunganya lagi ya. Kalau ini cabai putih ya, ataupun sering disebut dengan cabai setan ya. Ini pedasnya luar biasa ya.
Baik sahabat AW, jadi selain tanaman cabai tadi ya, jadi selain bumbu-bumbu ya, bisa cabai, jahe, tomat dan sebagainya, ya, kunir, kunyit ya, bisa juga buah-buahan ya. Buah-buahan ini juga bisa, yang ada beberapa buah-buahan yang bisa ditanam di dalam pot ya, ataupun tempat yang sempit ya, tapi bisa berbuah ya. Ini kita contohkan, saya menanam belimbing ya. Ini umurnya sekitar 5 bulan ya, 5 bulan. Kita cangkok dulu, ini dari cangkokan kita tanam. Nah, dan alhamdulillah sekarang berbuah terus ya. Berbuah terus, dan buahnya ya, tidak kurang dari 10 ya. Ini sudah kita ambilin ya. Kita ambilin beberapa nih. Kita ambilin. Dan ini juga terus ya, nanti ini yang sudah habis, kemudian ini sudah berbunga lagi ya, berbunga lagi, ini berbunga, jadi tidak putus buahnya. Jadi setelah ini habis matang, kemudian yang berbunga ini sudah mulai besar lagi ya, ini bunga-bunganya, ini terus rutin ya, tidak pernah putus, jadi sambung menyambung terus ya, ini buahnya. Ini ada yang tadi selain menanam cabai, kemudian jahe ya, kemudian tomat, kencur dan sebagainya, bisa ditanam di dalam polybag ya. Jadi ada juga yang bisa tanaman lain ya, seperti buah-buahan. Buah ini juga ada beberapa buah yang bisa ditanam di karangan ya, dengan menggunakan media yang sempit, dengan pot ataupun dengan polybag yang besar ya. Salah satunya ini misalnya ada belimbing ya, belimbing kita tanam. Ini umurnya udah hampir sekitaran 5 bulan ya, 5 bulan. Dulu kita ambil dari cangkok ya, kita mencangkok pohon yang sudah besar, kita cangkok, kemudian ini kita tanam dalam pot ya. Potnya ya tidak terlalu besar ya, sedang ini potnya, tapi berbuah terus ya, ini berbuah terus. Nah, bisa kita lihat nih buahnya ya, buahnya ada berapa ini ya, kurang lebih 10 buah, dan ini tidak pernah putus ya, jadi setiap bulan ini ada terus. Jadi setelah ini matang ya, ini ada lumayan besar ini. Ini kemarin 4 ya, sudah kita panen. Ini sudah banyak kita panen ya. Ini juga kemarin ada 3, sudah kita panen juga, tinggal 1. Jadi setelah ini masak, maka yang berbunga ini sudah besar lagi ya. Jadi terus rutin ya, tidak putus ya. Jadi yang ini matang, kemudian nanti ada lagi yang sudah besar lagi ya. Nah, terus seperti itu. Nah, jadi ini pemanfaatan pekarangan ya, samping rumah yang bisa kita manfaatkan untuk menanam buah-buahan. Tapi tidak semua buah-buahan ya yang bisa ditanam di pot ya. Ada buah-buah yang pohon yang besar ya, kayak
durian itu kan besar-besar, agak sulit ya untuk menanam dalam pot. Jadi kalau seperti buah belimbing, ya, jeruk ya, nah itu bisa kelengkeng ya, kelengkeng itu bisa ditanam di pot ya, di polybag. Jadi jambu juga bisa ya, jambu batu bisa ya, jambu batu bisa. Itu ada contohnya, kita sudah menanam jambu batu. Nah, coba kita lihat. Ini jambu batu ya, jambu merah ini, jambu merah. Ini sudah kurang lebih ya sekitar 5 bulan juga ini, sekitar ini. Dan dari cangkukan juga kemarin. Ini sudah ada beberapa kali bunga. Cuman karena memang kemarin musim kemarau jadi rontok terus ya. Tapi insya Allah untuk ke depan ini sudah bisa berbuah bagus ya. Baik. Bagus. Nah ini juga belimbing, belimbing, dondong ya. Dondong ini juga berbuah terus ya, berbuah terus. Walaupun batangnya kecil ya, karena memang media tempatnya kecil, tapi kedondong ini berbuah terus. Nah ini, jadi ada beberapa buah-buahan tadi, belimbing, jeruk, kemudian apa namanya? Kalau nunggu maghrib. Lewat. Sampai naik tadi jambu, kemudian ada lagi jeruk ya, jeruk kalamansi. Jeruk bisa untuk minuman dan bisa buat masak juga bisa ya. Berbuah terus ya. Ini umurnya sekitar 5 bulanan. Jeruk kalamansi.
cabai matang-matang gratis. Awali pagi ini dengan bersolawat. Setelah kita subuh, jamaah ke masjid, kemudian pulang baca Quran, berzikir, kita pagi ini akan merawat daripada tanaman-tanaman kita yang ada di samping kiri dan kanan kita. Tentunya kita awali dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita tadi termasuk orang-orang yang sangat merindukan Rasulullah SAW. Baik, kita hasilkan, kita siram dulu cabai dan beberapa tanaman yang lain. Oke, sahabat. Ya Nabi salam. Tanaman-tanaman ini ya, harus memang tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk Allah, jadi harus kita perhatikan juga dari kadar air ya, kemudian makanannya ya, pupuk ya, pupuk. Sehingga memang betul-betul cabai ini nutrisinya cukup ya.
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah
mulai pentil ya. Ini bunganya banyak, sudah berbunga lagi. Jadi bunganya tidak pernah putus ya. Sudah ada pembelanya. Nah ini sahabat awe ya, ini adalah cabai. Ini cabainya lumayan gendut ya. Berbentuk apa ini? Biasanya lebih besar daripada ini ya cabai ini. Pedas ya, cabai ini sangat pedas. Jadi memang buah cabai ini sebenarnya kalau kita rawat ya tidak pernah putus ya, ini berbuah terus ya. Dan masak pun ini tidak pernah ya. Sudah tidak membeli cabai lagi. Ini namanya cabai putih. Cabai putih. Ya medianya tidak terlalu besar ya, ini kecil. Tapi kalau ada rumputnya kita cabut ya, kita rawat. Nah ditaruh di sini lagi ya, supaya untuk pupuk saja ya. Ini bekas galon ya, galon yang sudah pecah yang tidak terpakai lagi, bisa kita manfaatkan untuk menanam cabai. Dan cabai ini sudah lumayan cukup lama ya, tapi alhamdulillah ya masih berbuah terus ya. Dan alhamdulillah buahnya tidak pernah putus ya. Kalau ini asli cabai rawit ini. Ini nanti kalau sudah masak bisa untuk bibit kembali ya. Ini bisa diambil untuk bibit kembali. Batangnya subur ya. Memang buahnya habis diambilin. Setiap hari cabai ini bisa dipanen ya. Setiap hari. Setiap hari bisa dipanen. Ini karena terlalu kena sinar matahari ya, terlalu panas sehingga ada yang seperti terbakar ya, hitam-hitam ya, terlalu panas. Memang seharusnya cabai ini jangan langsung terkena sinar matahari ya, jangan langsung. Dan kalau bisa jangan terkena sinar matahari dari setelah zuhur ya sampai sore ya, lebih panas, menyengat ya. Jadi untuk perawatan ini tidak terlalu sulit ya. Jadi tinggal kita menyiram, kemudian kalau kira-kira ada rumput-rumputnya kita cabut ya saja. Kemudian kita perhatikan kalau memang biasanya beberapa bulan tanahnya akan berkurang ya, akan habis makanannya pupuk, maka kita berikan lagi pupuk kompos ya, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran binatang ya, ayam ya, bisa untuk diberikan ya, di tempat tanaman cabai kita. Nah, selain itu Bapak Ibu sahabat awe ya, jadi selain cabai juga bisa di pot atau di polybagnya bisa dikasih ataupun ditanami ubi ya, ubi rambat ya.
ubi rambat seperti ini. Ubi rambat ini daunnya bisa untuk masak ya, dan umbinya juga nanti bisa kita makan ya. Ini tidak memerlukan tempat yang khusus ya, cukup ditancapkan di pot-pot yang ada cabenya ya. Nah ini contohnya. Maka nanti setelah beberapa bulan kita cabut, maka ubinya akan besar ya. Nah, kayak ini juga ya, ini kita tanam khusus ya. Nanti maka beberapa bulan ini sudah besar ubinya. Ada lagi, ini ada lagi. Nah, jadi tidak perlu media yang khusus ya, tinggal tancapkan saja di sela-sela cabai pot-potnya. Ini juga satu lagi, ini ubi ya. Nah, ini kalau ada rumputnya kita cabutin ya, kita rawat ya, supaya makanannya tidak diambil oleh rumput-rumput lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, pada kali ini yang video selanjutnya masih dalam tema perawatan. Tema sebelumnya, setiap pagi ya, kita selalu merawat cabai kita, jahe, ya kan? Kemudian tomat dan yang lainnya, dan beberapa buah-buahan ya. Maka setiap pagi selalu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita awali dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Baik sahabat AW, begitu banyak ya umat manusia yang mengaku cinta dengan Rasulullah, tetapi kita tidak mau bersalawat kepadanya. Padahal ciri cinta kepada Rasulullah salah satunya adalah dengan perbanyak salawat kepada beliau, Rasulullah SAW. Baik sahabat Nabi, kita mulai ya. Pada hari ini juga kita akan menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Tadi malam agak gerimis ya, jadinya tidak terlalu lama gitu untuk menyiram.
tadi malam sudah gerimis. Jangan tebak, cuma gerimis saja. Sehingga yang cukup membasahi ya, beberapa saja. Ini pohon jeruk nipis ya. Ini sudah beberapa kali berbuah, sekarang lagi habis. Ini mau pembaruan lagi, sudah ada yang berbunga ya. Jeruk nipis ya, bisa untuk masak, bisa untuk apa namanya, minuman juga ya, batuk, untuk obat batuk dan yang lainnya.